melambung, harga cabai harga sekian banyak, bahan bakar sekarang masih melambung, masih belum ada perhatian dari pemerintah. Tapi ini malah ditambah. Di mana hati nurani para pemimpin-pemimpin negara ini? Tidak ada. Tidak ada. Betul. Sangat sedih rasanya melihat tindakan-tindakan daripada pemerintah kita yang hanya memandang mereka yang ada di sana, yang ada di Senayan sana, tetapi kita yang di daerah ini tidak pernah terlihat. Saya secara pribadi merasa sangat terbebani. Kenapa? Karena saya sendiri memiliki motor. Beli-belinya susah, mau ke kebun ke mana saja. Harga turun. Ekonomi rakyat belum stabil, tapi sudah dibuat seperti ini. Maka mungkin sebagai sambutan dari saya, kurang lebih seperti itu kepada sahabat-sahabat yang lain supaya menyampaikan aspirasinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali suara anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mahasiswa. Ayo mahasiswa. Ayo. Ayo papaya. Jangan kau berani menyuarakan diri mahasiswa jika matamu masih buta untuk melihat. Jangan kau berani menyuarakan diri mahasiswa jika telingamu masih tuli atas suara-suara jeritan penderitaan. Jangan kau berani menyuarakan diri mahasiswa jika nyalimu ciut untuk melawan. Berani birokrat yang menindak rakyat kecil. Pemuda bangsa ini telah menjadikan sejarah dengan amat keluarga. Tahun 1928, pemuda berkumpul untuk apa, wahai sahabat-sahabatku? Untuk menyatukan negeri ini dengan sebutan-sebutan janji suci yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Tahun 1945, pemuda bertikai dengan golongan tua. Untuk apa? Betul. Sumpah bermanusia menculik Soekarno dan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun berlalu, mereka bersatu. Bung Karno dilengsarkan dari jabatan. Betul. Tahun berikutnya, pemuda lagi-lagi muncul ke permukaan. Untuk apa? Untuk menembangkan rezim-rezim zalim. Tahun 1998, negara ini dipenuhi, jalan ini dipenuhi dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Betul. Hari ini telah mengorbankan sejarah bagi kita. Maju. Karena apa? Ini adalah bentuk cinta kita kepada tanah air. Ingatlah wahai kawan-kawan, ketika Bung Tomo mendatangi Kiai Sukasari, apa kata Bung Tomo? Wahai Kiai, lihatlah tentara Inggris akan menggempur Surabaya. Apa jawaban pendiri Nahdlatul Ulama? Hadratus Syekh Kiai Sukasari, Hubbul Watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Oleh karena itu kita di sini mencintai bangsa ini, mencintai negara ini dari kenaikan harga BBM yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi. Betul. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, jangan pernah takut dan jangan pernah mundur sebelum kasus ini selesai. Sepakat kau lihat. Angkat tangan kiri kalian, jangan. Angkat tangan kiri kalian dan ikuti kata-kata saya. Semuanya angkat tangan, semuanya angkat tangan. Angkat tangan dong.
dan perjuangkan kebenaran. Maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan. Itu adalah aku. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Tuan dan Tuan atau Bapak Dewan maupun Dewan yang ada di gedung ini, di mana situasi sekarang ini memang kenaikan harga BBM ini menjadi persoalan utama. Kenapa? Karena BBM ini menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Ketika BBM naik, maka kebutuhan yang lain pun ikut naik. Inilah yang dirasakan masyarakat. Oke, kita lihat pemerintah, kita lihat dewan-dewan kita, difasilitasi negara. Apa yang dirasakan? Tentu ada fasilitas yang diberikan negara kepada dewan-dewan kita, kepada pemangku-pemangku kebijakan kita. Tapi kalau masyarakat ini apa? Apa yang diberikan kepada kami ketika naik BBM ini? Hanya BBM ke 170.000. Apakah itu cukup untuk membentuk kebutuhan masyarakat? Janganlah berbisnis dengan rakyat. Janganlah ada dugaan-dugaan atau negatifikasi. Pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita berbisnis dengan rakyat. Kacau kita ini. Ketika kebijakan itu dilakukan pemerintah pusat, apa tanggapan dewan kita? Mulai dari daerah sampai pusat. Adakah dewan perwakilan rakyat kita hadir memastikan bahwa sana kebijakan itu perlu kepada rakyat atau tidak? Apabila kebijakan itu tidak perlu kepada rakyat, apa yang dilakukan dewan-dewan kita? Harusnya, mestinya dewan-dewan kita hadir memastikan demi kesejahteraan rakyatnya. Ini menjadi poin utamanya. Jangan hanya ada ketika mahasiswa datang baru keluar rekomendasi, harus ada sikap tegas mulai dia dari pemerintahan daerah sampai pusat. Ini yang kami minta. Kenapa? Kenaikan BBM ini juga berdampak kepada anak sekolah. Adik-adik kita, angkot sekarang sudah naik 25% di Mandailing Natal ini. Kami yang naik kelas, adik-adik kita, pelajar-pelajar itu, mulai dari tingkat SMP, SMA, bahkan dari anak SD. Ini merasakan dampaknya. Bagaimana dengan masyarakat yang lain? Seperti nelayan, seperti di Cilulupan, beredar beritanya bahwa 17.000 per liternya eceran. Bagaimana ini? Apa upaya-upaya yang dilakukan Pemda mendampingi kebijakan pemerintah ini? Kami meminta kebijakan ini segera dicabut. Kenapa? Karena itu menyakiti rakyat, menyusahkan rakyat. Rakyat sudah kebagian, jangan disusahkan. Kami ingin sesekali miliklah kami rakyat ini. Jangan kami ada yang selalu dinilai atau diduga mau dipermainkan, mau diajak bisnis. Siapa yang menanggung ini? Ujung-ujungnya rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah selalu tidak pro dengan rakyat. Kenapa? Seperti inilah contohnya. Tanggal 3 September 2022 di Siang Bolong naik harga minyak. Bayangkan dampak sampai hari ini dampaknya. Mulai dari pelajar, masyarakat, nelayan, semua elemen masyarakat merasakan dampak ini. Oke, mungkin sampai sini yang saya sampaikan, ada saran yang mungkin menyampaikannya lagi. Sahabat. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Sahabat-sahabatku yang kucintai, di depan kita sudah ada ketua DPRD Mandailing Natal. Alangkah lebih hangatnya, alangkah lebih enaknya, sahabat-sahabat, biar kelihatan kita
kita, biar nampaknya kita lebih dekat, lebih nyaman berbicara dengan ketua kita, wakil rakyat kita, ketua DPRD Mandeng Natal. Maju 3 langkah sahabat-sahabat. Maju. Saya berpendapat lebih enaknya, lebih nyamannya kita berdiskusi face to face. Sahabat-sahabat sekalian, aspirasi dari sahabat-sahabat sekalian kita nyatakan di sini, dan langsung wakil rakyat kita yang kali ini ketua DPRD Mandeng Natal langsung dijawab. Baik, yang terhormat ketua DPRD Mandeng Natal, di sini kami ingin mempertanyakan lebih jelas dan lebih detail. Yang pertama, ketua DPRD Mandeng Natal dan beserta jajarannya, apakah tanggapan atau sikap dari ketua DPRD Mandeng Natal yang mewakili ke pemerintahan pusat Oke, saya ulangi. Sebelumnya, sahabat-sahabatku, tadi ada sahabat-sahabatku yang membisikkan ke telinga saya, apakah kita nggak masuk ke dalam? Apakah kita tidak enak, lebih enak berdiskusi di dalam? Tapi sahabat-sahabatku, saya ingin ketua DPRD kita dan beserta jajarannya mengetahui bagaimana rasanya kita yang di bawah ini. Jadi sebelumnya memang saya ingin meminta ataupun mengharapkan ketua DPRD Mandeng Natal beserta jajarannya yang bisa mewakili kami agar kita berdiskusi duduk bersama di halaman gedung DPRD ini. Tapi itu saya harapkan, saya mintakan. Iya atau tidaknya itu tergantung DPRD Mandeng Natal. Karena apa? Saya ingin begitu bahwa agar DPRD Mandeng Natal, wakil-wakil rakyat kita yang di gedung ini mengetahui bagaimana nasib kita, bagaimana enaknya di warga-warga biasa, masyarakat biasa yang sangat-sangat membutuhkan ini. Sahabat-sahabatku sekalian, apakah sahabat-sahabat sepakat? Apakah sahabat-sahabat sepakat? Bagaimana Bapak Ketua DPRD Mandeng Natal, apakah bersedia? Kami mengajak Bapak Ketua DPRD Mandeng Natal untuk duduk bersama di halaman gedung DPRD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara sebelumnya, seluruh pembicara yang telah disampaikan. Yang pertama, saya jamin ini adalah gedung aspirasi. Ini gedung penyampaian apapun yang ingin kalian sampaikan. Dan tidak ada hak kami sedikit pun untuk tidak menerima atau menolak apapun yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Saya jamin selaku ketua DPR kami akan menerima. Tidak ada batasan antara adik-adik mahasiswa dengan kami, para anggota DPR atau saya selaku ketua DPR. Yang pertama. Yang kedua, pembicara tadi menanyakan, apakah saya siap duduk di bawah
supaya saya merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Saya jawab, jangankan di bawah, di atas rumput pun saya siap. Jadi karena ini dianggap permintaan dari adik-adik mahasiswa kepada Pak Kapolres, izin dan seluruh jajarannya, juga 10 anggota DPR tanpa terkecuali kita duduk di lantai. Ditangkap pun tidak boleh. Duduk di lantai. Bentuk lingkaran kawan-kawan. Duduk. Ya. Terkhusus kita, terkhusus. Barisan. Semuanya duduk sahabat-sahabat. Win. Karena boleh gerak, saya buka musik tidak apa-apa. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa dari PMI yang dimana pada hari ini datang ke gedung DPRD Kabupaten Maluku Natal menyampaikan aspirasinya tentang penolakan dan rasa keberatan tentang harga minyak yang dinaikkan oleh pemerintah pusat. Kepada kawan-kawan seluruhnya, supaya sama-sama kita dengarkan, supaya sama-sama objektif. Jangan nanti ada yang salah persepsi atau ada yang salah tanggapan. Dari seluruh yang disampaikan oleh pembicara yang tadi, saya sangat mensupport dan kami seluruhnya anggota DPR tidak ada satupun yang kami tolak. Cuma ada satu yang kami koreksi. Penyampaian orasi yang disampaikan oleh orasi yang ketiga tadi, bahwa DPRD atau pemerintah daerah jangan ada yang bertransaksi dan berbisnis dengan rakyat. Saya tolak. Saya tolak, pasti itu tidak terjadi. Cari satu kelemahan saya ketua DPR, saya pernah membatasi saya dengan rakyat saya. Siapapun, kapanpun saya tidak pernah membatasi diri saya dengan rakyat saya. Dan saya tidak pernah mengorbankan rakyat saya untuk kepentingan saya. Apalagi yang namanya saya berbisnis dengan rakyat saya. Cari satu kesalahan, saya jamin demi Allah, saya turun dari ketua DPRD Kabupaten Natal. Jadi mohon kepada saudara-saudara sekalian, kalau ingin menyampaikan orasi bebas, Anda menyampaikan orasi apapun. Tapi ada tolak ukur yang terpertanggungjawabkan. Kalau masalah orasi, saya juga jagonya orasi. Tapi saya berorasi ada dasar. Saya tidak pernah berbisnis dengan rakyat saya. Apapun yang kalian sampaikan sebagai mahasiswa, saya dukung, saya terima, saya telan, dan akan saya perjuangkan. Tapi tolong kita memperjuangkan hak konstitusi kita dan kemakmuran rakyat Indonesia, Mandailing Natal dalam hal ini, sama-sama konsekuen. Kami anggota DPR hanya penyambung lidah. Kami anggota DPR tidak pernah sampai pada tingkat keputusan. Kami tidak punya kuasa untuk mengambil sikap. Jadi saya jamin apapun yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa pada hari ini, saya jamin full akan saya tindak lanjuti hari ini juga. Saya akan buat surat menindaklanjuti keberatan mahasiswa Mandailing Natal. Dan besok tembusan surat itu akan sampai ke sekretariat saudara-saudara sekalian. Saya hanya meminta kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan cara yang terpertanggungjawabkan. Yakinlah kalian bahwa saya selaku ketua DPR tidak akan pernah mengkhianati dan menjolimi rakyat saya Mandailing Natal. Mari dong mohon seluruh adik-adik mahasiswa. Siapapun kami anggota DPR yang ada di sini, amanah ajaran kami bukan siapa-siapa tanpa rakyat. Tidak ada alasan kami untuk tidak memperjuangkan hak rakyat kami.
Saya selaku ketua DPR, Makido mau sekali naik, saya sampeon. Tunjuk kamu saya tangan saja. Sadar saja saya pernah mengkhianati rakyat saya atau tidak. Saya pernah membedakan orang yang hebat dengan yang tidak hebat atau tidak. Tidak pernah saya lakukan. Karena Makido mau aku cerita tentang penderitaan rakyat. Yang saya rasakan tidak sama dengan yang ada rasakan. Saya bekas tukang parkir, tukang toge. Saya pengusaha. Saya pengerawat. Dari artiannya apa yang kalian rasakan itu saya juga rasakan. Kalian sampaikan saja apa yang mau kalian sampaikan, bebas, tidak ada hambatan. Tapi dengan cara yang tertanggung jawab, tidak usah ada yang so hebat-hebatan atau jago-jagoan. Datang sampaikan aspirasi, kami tampung. Di seluruh Sumatera Utara, saya satu-satunya ketua DPR yang tidak pernah membatasi demo masuk ke ruangan ini. Tidak pernah membatasi siapapun. Lihat di daerah lain, tidak akan pernah kalian bisa masuk ke dalam gedung DPRD dalam penyampaian aspirasi. Saya jamin saya bisa. Hari ini kalian ajak saya duduk di lantai, saya duduk di lantai. Jadi tidak ada alasan adik-adik sekalian bahwa saya membedakan antara saya dengan adik-adik. Yang disampaikan tadi, saya sudah baca ada tuntutan, ada 5 tuntutan kalau nggak salah. Ada 5 tuntutan, saya jamin ini akan saya buat pijakan untuk saya buat surat tindak lanjut. Tapi supaya saudara ketahui, tanggal 3 harga BBM naik, tanggal 29 dan tanggal 30 saya sudah buat surat keberatan ke pemerintah pusat bahwa tolong harga BBM jangan dinaikkan dan untuk dapat dievaluasi. Sebelum harga naik saya sudah buat surat resmi dan itu terupload di media sosial. Saya bukan komentar setelah terjadi. Saya sudah melakukan hal yang bisa saya lakukan kalaupun saya tahu yang saya lakukan itu tidak akan ada untung atau tidak akan ada guna. Pemerintah pusat mengambil keputusan, pijakannya bukan daerah. Pijakannya hanya mereka. Yang rugi itu selalu rakyat. Yang terhimpit itu selalu kita yang ada di daerah. Namun demikian saya berusaha untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan. Maka terima kasih kepada ketua dan juga kawan-kawan seluruhnya. Ini adalah hak. Ini adalah hak. Yang dilakukan oleh saudara-saudara sekalian ini adalah memperjuangkan hak. Mana tahu bisa didengarkan oleh pemerintah pusat. Kita hanya bisa berharap itu. Amin ya Allah. Amin. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, terima kasih atas kedatangannya ke gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Saya selaku pimpinan dan seluruh anggota yang mendampingi menerima seluruhnya dan akan menindaklanjuti tuntutan dari kawan-kawan mahasiswa PMII Mandailing Natal. Dan semoga ini bisa menjadi kajian dan pertimbangan terhadap pemerintah pusat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan Bapak Kapolres dan seluruh jajaran yang telah juga tanpa segan dan tanpa ada ragu bisa duduk bersama di lantai bersama kita. Seperti yang Anda sampaikan, berarti kita tidak ada yang beda, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kita sama, kita flat. Terima kasih atas kedatangannya ke gedung DPRD yang kami anggap sangat subjektif dan kami anggap sangat sportif, tidak melakukan hal apapun yang tidak semestinya. Mudah-mudahan ini akan kami tindak lanjuti sekretariat. Hari ini juga ini ketik dan hari ini saya tanda tangani. Besok insya Allah ini akan sampai. Besok ini akan sampai ke sekretariat bahwa saya sudah menindaklanjuti surat ini dan akan ditandatangani oleh wakil pimpinan yang tidak hanya saya sendiri. Mungkin mengenai tuntutan ini itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada kawan-kawan seluruh PMI atau seluruh mahasiswa yang ada di Mandailing Natal, kalian punya hak penuh. Kalian gudangnya pemikiran yang kritis yang bisa membangun negara ini lebih baik. Negara ini butuh mahasiswa. Negara ini butuh pemikir-pemikir yang bertanggung jawab.
Yang dimana pada saat ini sama-sama kita lihat bagaimana carut-marutnya negara ini dipermainkan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan tersendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan oleh adik-adik mahasiswa secara keseluruhan, siapapun itu, apapun itu, silakan untuk disampaikan. Kalau tidak ada lagi, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih terhadap ketua dan juga kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa. Mudah-mudahan besok situasinya akan lebih baik daripada hari ini. Jadi karena hari ini saya juga tidak mau besok atau nanti ada politisasi terhadap ketua atau kawan-kawan pemimpin yang lainnya. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang yang berada, tapi saya orang yang mau. Saya juga butuh lapar, saya juga butuh makan. Jadi mohon maaf, saya tidak mau nanti ada interpretasi yang lewat-lewat terhadap ketua kalian, karena ketua kalian juga murni ingin memperjuangkan ini secara bersama. Karena ini juga jam udah makan siang. Mohon maaf, terima kasih. Makan siang kalian mohon saya yang bayar. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada penyampaian yang salah, ini mungkin kesalahan saya. Mudah-mudahan apapun yang terjadi itu yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya tutup, ada lagi kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Anda, Ketua DPRD Kabupaten Mandailing. Izin Abang Anda, terkait yang Abang sampaikan, kami memohon agar nanti surat yang akan dikirim ke sekretariat kami diberitahukan berada tanda bukti pegangan kami nantinya. Nanti mohon izin nanti kami